sekarang kita berada di dermaga untuk memasuki Pulau Penyengat. Nah, di Pulau Penyengat ini nanti kita akan melihat objek wisata sejarah, terutama tentang masjid di Masjid Tua, yaitu di Pulau Penyengat. Bagaimana situasinya? Yuk kita lihat. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi berjumpa dengan Sekapur Seri Channel. Nah sahabat, tak jauh dari Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, ada sebuah pulau yang syarat akan sejarah. Nah, pulau ini bernama Pulau Penyengat. Ada cerita tersendiri kenapa pulau ini diberi nama Pulau Penyengat. Nah, kabarnya Pulau Penyengat ini menyimpan peninggalan sejarah yang bisa dikunjungi para wisatawan. Ada juga sahabat, masjid cantik yang terbuat dari putih telur. Wah, penasaran juga nih sahabat, bagaimana sih masjid yang terbuat dari putih telur itu? Nah, satu lagi, ada yang menarik juga selain dari Masjid Putih Telur itu, yaitu dahulunya pulau ini bernama Pulau Air Tawar, tempat di mana para pelaut biasa mengambil perbekalan air tawar untuk perjalanan mereka. Nah, sampai sekarang sahabat, sumur-sumur di Pulau Penyengat ini airnya masih terasa tawar, meski lokasinya dekat pantai. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana suasana ataupun objek-objek wisata sejarah yang ada di Pulau Penyengat. Nah, sahabat, sekarang kami berada di sebuah dermaga untuk menuju ke Pulau Penyengat. Nah, untuk menuju ke Pulau Penyengat tersebut, kita harus menaiki sebuah perahu kecil, yaitu dinamakan dengan pompong. Nah, karena rombongan kami ada 10 orang, maka kami pun menyewa sebuah pompong untuk menuju Pulau Penyengat dengan seharga Rp200.000. Nah sahabat, sepertinya transaksinya sudah selesai nih. Sekarang kita akan menunggu pompongnya datang ya. Nah, perahunya sudah datang. Ayo kita naik satu persatu. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Oke, assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan pergi ke menuju Pulau Penyengat. Ini namanya pompong ya. Pompong itu sejenis kapal kecil yang Nah, sahabat, inilah suasana kami di atas perahu kecil ini. Sepertinya keindahan alam laut yang kami lewati tidak ingin kami lewati sedikit pun. Coba lihat sahabat, semuanya pada megang kamera. Seolah-olah semuanya mengabadikan momen yang terindah di atas perahu kecil ini. Atau jangan-jangan semuanya sudah jadi YouTuber semua.
Oh iya sahabat, kalau kita lihat perahu kecil yang kami naiki ini, atau yang dinamakan dengan perahu pompong, ini adalah sejenis perahu kayu kecil yang bisa memuat sekitar 20 orang sekali jalan. Nah, sebenarnya untuk menaiki kapal pompong ini, kamu hanya perlu membayar tiket ya sebesar 10.000 per orang untuk sekali jalan. Namun kalau seandainya lagi ramai begini, bisa juga menyewa satu kapal pompong untuk secara keseluruhannya. Ya sekitar 200.000 lah per kapal. Nah, bagaimana sahabat? Jika kamu sudah mencapai kota Tanjung Pinang, maka hanya perlu melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi laut menggunakan perahu pompong ini dari dermaga Tanjung Pinang menuju Pulau Penyengat. Nah, sepertinya kita sudah sampai nih sahabat. Namun kita mau kemana dulu ya? Oh iya, kita pertama adalah menuju ikon Pulau Penyengat. Apa sih ikon Pulau Penyengat itu? Nah, ternyata ikon Pulau Penyengat itu adalah Masjid Raya Pulau Penyengat yang letaknya tidak terlalu jauh dari dermaga ini. Nah, Masjid Raya Pulau Penyengat yang menjadi salah satu ikon utama Pulau Penyengat, masjid ini dibangun oleh cucu seorang pahlawan yang sekarang ini sudah dijadikan situs cagar budaya oleh pemerintah Republik Indonesia. Makin penasaran nih bagaimana Masjid Raya Pulau Penyengat ini. Yuk kita lihat sahabat. Nah, itu dia masjidnya. Ternyata jaraknya masjid ini dengan pintu gerbang dermaga tidak terlalu jauh sahabat. Ya, sekitar 50 meter lah kalau tidak salah. Kita boleh masuk? Nah sahabat, letak masjid ini betul-betul sangat strategis. Berada di dekat dermaga dan persis di depan gerbang bertuliskan selamat datang. Bangunan tersebut nampak megah dari luar. Warnanya kuning mencolok dengan aksen hijau. Konon masjid ini kabarnya dibangun dengan bahan putih telur sebagai perekat. Di dalam kompleks masjid terlihat ada 2 balai yang biasanya digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Dan ada pula 2 bangunan lainnya. Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan yang di-Pertuan Muda ke-7 Raja Abdurrahman pada tahun 1832. Ia merupakan cucu dari Raja Haji Fisabilillah, yaitu pahlawan nasional Indonesia asal Riau. Nah, bangunan utamanya berukuran 18 kali 20 meter dan ditopang 4 tiang beton. Begitu naik tangga dan melewati gerbang masjid, di sisi kiri dan kanan terdapat pendopo dan masjid tersebut memiliki 13 kubah yang bentuknya seperti bawang. Tahu anak-anaknya kali.
sahabat, ada hal yang menarik lainnya dari masjid ini, yaitu ayat suci Al-Quran yang ditulis tangan oleh Abdurrahman Stambul. Bukan Raja Abdurrahman yang memprakarsai masjid ini, melainkan penduduk biasa dari Pulau Penyengat. Abdurrahman yang menulis Al-Quran ini dikirim oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama Islam. Begitu kembali, dia menjadi guru dan terkenal dengan khat atau kaligrafi gaya Istanbulnya. Nah, sambil belajar atau sambil mengajar, dia pun mempunyai waktu luang untuk menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran ini selesai ditulis pada tahun 1867. Sebenarnya ada 2 Al-Quran tulis tangan yang disimpan di Masjid Sultan Riau ini. Namun Al-Quran lainnya yang ditulis orang lain itu sudah rapuh sehingga disimpan saja. Sedangkan Al-Quran buatan Abdurrahman dipajang sebagai pengetahuan oleh para pengunjung. Nah sahabat, usai kami melihat-lihat Masjid Sultan Riau ini, kami pun melihat ke beberapa destinasi lainnya di Pulau Penyengat. Nah sebenarnya ada sekitar 17 situs sejarah Kerajaan Riau Lingga yang bisa dilihat peninggalannya oleh warga atau wisatawan yang berkunjung ke Pulau Penyengat. Yang salah satu diantaranya adalah Masjid Sultan Riau ini. Namun karena waktu kami yang sangat terbatas, kami pun tidak bisa mengunjungi seluruh situs sejarah tersebut. Nah sahabat, apabila Anda mengunjungi Pulau Penyengat ini, ada salah satu kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk keliling-keliling sekitar Pulau Penyengat, yaitu namanya bentor alias becak motor. Nah, dengan menyewa becak motor ini, para wisatawan bisa mengelilingi Pulau Penyengat ini sepuasnya dengan mengunjungi beberapa situs-situs sejarah yang terdapat di Pulau Penyengat. Nah, kami pun tidak ketinggalan sahabat. Tanpa pikir panjang, kami pun memanfaatkan waktu yang tersisa untuk keliling-keliling Pulau Penyengat dengan bentor. Nah sahabat, mau tahu apa saja yang kami kunjungi di Pulau Penyengat setelah menaiki bentor? Untuk itu saksikan terus ya kelanjutan dari video ini. Nah baiklah sahabat, demikianlah dulu perjalanan kami ke Pulau Penyengat pada bagian ke-1. Dan kalau sahabat ingin mengetahui kelanjutan dari video ini, saksikan terus kelanjutannya pada perjalanan kami di Pulau Penyengat bagian kedua. Baiklah, sampai jumpa sahabat. Assalamualaikum.